Destinasinya menghasilkan suatu kesepakatan sehingga nanti bisa kita pertimbangkan sebagai bahan kemajuan sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin berdiri saya agar terlihat pas di syuting yang belakang Pak Denny yang sedang masuk video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim dalam rangka intinya adalah saya dengan rekan saya tidak lain tidak bukan itu mengikuti yang dinamakan dengan alurnya program guru penggerak, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, itu terdiri dari beberapa modul. Salawat dan salam kita selalu sampaikan ke hadirat Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kalau misalkan ice breaking dulu, oke nggak? Boleh. Baik, sedikit mencairkan suasana, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu masih ingat mungkin kiranya itu lagu anak-anak topi saya bundar, pakai topi saya bundar dengan peragaan ya, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Namun cluenya di sini adalah yang pertama, hilangkan kata bundarnya. Ya, dengan peragaan. Bisa dipahami? Coba, mari kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Topi saya. Nah, masih ada salah tuh. Ulangi. Kalimat dari bundar tidak diucapkan. Oke? Oke. Oh, berdiri deh kita semua ya. Iya, berdiri. Mohon izin. Nah, supaya kita lebih relax ya. Sekali lagi, kalimat bundar hilangkan, tapi peragaan tetap. 1, 2, 3. Topi. Iya. Bundarnya hilang. Yuk. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, yang mana dalam tugas saya ini itu adalah untuk menyampaikan, ayo tujuannya Bapak Ibu, kita ini sebenarnya bukan barang asing Bapak Ibu sekalian. Ini bukan barang asing yang dinamakan dengan disiplin positif terlebih dahulu, saya sampaikan seperti itu, bukan. Yang keduanya, saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, salam hormat juga ke kakak kelas saya, angkatan 9,
Di sini ada Pak Juli, ada Pak Sohib, kakak kelas angkatan 9, berikutnya Pak Yayan juga. Beliau-beliau ini adalah telah lulus di program pendidikan guru penggerak dan nilainya amat baik. Tepuk tangan buat ketiga orang ini, luar biasa. Entah saya atau kami apa yang terjadi ini. Dan luar biasa di sekolah kita juga itu subhanallah. Nanti mudah-mudahan diberikan kelancaran suatu saat di sekolah kita punya yang dinamakan dengan fasilitator tingkat nasional, Pak Sumana. Ya. Tangan buat Pak Sumana. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami nanti betul apa yang tadi disampaikan, materinya kurang lebih ada 6, yang mana akan dibagi 2. Ini ada yang dinamakan sekali lagi disiplin positif. Ini bukan barang baru, bukan barang yang sesuatu yang perlu dikaji ulang sebenarnya. Tapi mohon izin, saya sedikit hanya menyampaikan, mengingat-ingat kembali materi yang akan diulas, yang mana diseminasi, ayo kita terapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Yaitu kalau misalkan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Tidak, kenapa benar bisa tidak? Karena hukuman tidak Ini guru saya nih. tidak selalu menghasilkan anak yang disiplin juga. Tidak, bagi tepuk tangan buat Bunda. Tidak mendisiplinkan. Ada yang tidak? Tadi menyampaikan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nih, gampang-gampang misalkan, kadang-kadang bu saya kayak kesiangan, terlambat pun. Nah, tiba-tiba ini anak-anak yang kesiangan suruh berdiri di depan tiang bendera. Wah, siapa arane? Siapa namanya? Seperti itu, kadang-kadang. Nah, Anda tidak setuju? Kemudian, menurut Bapak Ibu sekalian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, mengutan sampah, dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Baik. Hanya setuju atau tidak setuju ya? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Kayak tadi, luar biasa anak kita itu adalah diberikan apresiasi, dipanggil, yang lain nggak dipanggil ke depan. Ini anak dipanggil ke depan untuk menyampaikan yang dinamakan dengan hasil prestasinya, Pancasila juara 1, dan dapat duit pula, penghargaan. Setuju Pak? Bu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, dari ketiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan ulas. Keputusan kita setuju dan tidak setuju ini, kita akan eksplorasi konsepnya. Itu yang pertama, disiplin positif itu apa, nilai kebijakan universal itu apa, teori motivasi itu apa, hukuman penghargaan, keyakinan kelas. Nah, ini sebenarnya tidak barang-barang yang tidak aneh Bapak Ibu sekalian. Ketiga, dari 1 ke 3, insya Allah saya akan menyampaikan kurang lebih ada setengah jam lagi ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, disiplin positif. Sebenarnya apa sih yang kalau misalkan kita itu arti disiplin? Nah, menurut teori-teorinya itu bahwa disiplin itu menurut bahasa Latin. Ayo disiplin. Karena bahasa Latin artinya belajar. Ada lagi yang menyampaikan bahwa disiplin, ayo disiplin. Artinya adalah tujuan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuannya kepengen menjadi ranking 1, harus belajar, iya, dan seperti dan sebagainya. Yang ketiga, bahwa dalam budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi supaya patuh, anak didik kita itu supaya disiplin. Ayo masuk sebelum jam 15, sebelum 15 menit sebelum waktu masuk.
Atau misalkan kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Disiplin nyaman apa enggak, Bu? Bangun harus sebelum subuh. Atau misalkan yang lain harus selalu menggunakan seragam yang lengkap, misalnya. Disiplin di sini dituliskan sesuatu yang tidak nyaman. Ya sebenarnya untuk tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nilai-nilai kebijakan universal itu tidak lain tidak bukan. Kalau di kita ya ini. Anak itu adalah untuk memiliki 6 poin dari pada saat kita belajar, pada saat kita mengajar kepada siswa. Ini 6 poin ini harus itu memiliki satu kegiatan saja. Contoh sebenarnya anak sudah memiliki beriman dan bertakwa dalam kegiatan duha, pasti berakhlak mulia, iya, salam, sudah masuk. Berkebinekaan global, masuk kita di kegiatan duha. Apa itu? Ya salah satunya anak kita berbagai suku, ada suku Jawa, bahkan ada yang dari Papua. Kelas 7 apa itu ya, Jendri itu masuk. Bergotong royong pasti dalam nilai karpet dan nutupin karpet lagi, ini bergotong royong. Anak kreatif, pasti anak-anak tersebut adalah sangat kreatif. Salah satu contohnya misalkan pada saat kegiatan guru belum datang untuk sholawatan, untuk ngaturnya, dia kreatif, ngambil mic sendiri, sholawatan. Bernalar kritis pada saat musim hujan, Bapak Ibu. Anak kita pada saat musim hujan itu banyak tanpa disuruh kritis sekali melaksanakan doa di dalam kelas tanpa disuruh. Mandiri pasti. Ya, dalam kegiatan bisa masing-masing melaksanakan. Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, anak kita sudah melaksanakannya. Lalu berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Saya melakukan hal diseminasi untuk menerapkan, mengingat-ingat kembali pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Apa motivasi saya untuk menyampaikan ini? Ada tentunya. Nah, bahwa ada motivasinya. Saya pada hari ini itu pakaian seperti ini atau Bapak Ibu, ada motivasinya. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ada yang dari ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya. Ketidaknyamanan. Kalau misalkan nggak pakai sepatu, dihukum. Makanya saya harus pakai sepatu. Ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan. Kalau misalkan saya tidak dapat hadiah, tapi yang ingin dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran di siswa itu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Bapak Ibu, ini salah satu motivasi intrinsik contohnya. Ada kalimat, mengapa kita mematuhi peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa motivasi intrinsiknya? Kalau misalkan tidak menggunakan helm, contohnya misalkan saya, itu adalah nanti karena jalannya berdebu, betul Bu Sunya. Artinya tanpa ada peraturan pun kita diri sendiri muncul gitu. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Atau misalkan mengapa kita mematuhi peraturan wajib menggunakan sepatu pada saat bekerja? Kenapa ini ada peraturan ini? Tapi kan kita punya intrinsik. Kalau nggak pakai sepatu sakit lah pada saat jalan. Itu yang disebut intrinsik atau kena hal lain. Atau mengapa kita mematuhi peraturan datang tepat waktu pada saat bekerja? Motivasi intrinsiknya apa? Ya tentunya kalau misalkan bagi saya kalau keduluan siswa harapan keinginannya, tapi kadang-kadang itu malu
Datang anak-anak sudah baris gitu Bu, harus di depan. Pak Rumli baru datang pernah tuh, buka helmnya juga malu, buka helmnya aja malu. Buka jaketnya malu, datangnya lewatnya malu. Nah ini motivasi intrinsik yang muncul dalam diri, ini akan dimunculkan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka ini adalah itu tidak hanya terlepas dari perintah. Perintah kalau misalkan zaman kolonial kan, woi kamu harus bayar upeti, tetapi tidak itu saja. Yang dinamakan dengan merdeka ini itu adalah memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri itu cakap. Tidak pakai helm bahaya, nanti mata kena lilipan. Salah satunya seperti itu. Hukuman dan konsekuensi yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Beda antara hukuman dan konsekuensi di sini terlihat. Menurut teorinya, harapannya sedikit demi sedikit coba kurangi yang dinamakan dengan hukuman. Ganti sedikit demi sedikit dengan konsekuensi, walaupun konsekuensi juga itu sebenarnya masih meninggalkan bekas dalam diri siswa. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, itu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh misalkan ada seseorang anak, misalkan anak tersebut adalah merusak wadah botolnya. Maka hukumannya misalkan harus keliling lapangan sama guru. Tetapi kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Intinya begini Bapak Ibu sekalian. Bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu dibuat hanya satu pihak. Hanya satu pihak. Sementara kalau konsekuensi antara pelaku dan korban itu terjadi yang dinamakan dengan kesepakatan. Itu antara beda hukuman dengan konsekuensi. Ini ada contoh kasus menurut Bapak Ibu sekalian. Nomor pertama ini menurut Bapak Ibu jenis kasus hukuman atau konsekuensi. Mencatat kalimat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di dalam buku karena dia terlambat sekolah. Dia dikasih seperti itu. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Yang kedua, nanti kita lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Atau yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Saya buat ini. Saya buat maaf. Padahal nggak zaman masker lagi ya. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Atau yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum untuk pelajaran PJOK. Saya ingat Pak makanya saya buat soalnya ini. Pak Ilham. Hukuman apa konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Baik, kita lihat apa yang tadi dipilih, apa yang contohkan, hindari yang dinamakan dengan hukuman, beralih sedikit demi sedikit, ayo dengan cara konsekuensi. Ini apa yang tadi disampaikan oleh Bu Haji, jawaban hukuman benar. Karena satu pihak saja yang berperan. Mencatat kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Sebanyak 100 kali. Nah, ini jenis hukuman. Yang kedua, betul apa yang tadi disampaikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, hindari hukuman. Murid diminta push up. Ini hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Kenapa? Satu sama lain impas. Dia bertanggung jawab karena sudah mencoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja, berat, dibersihkan sendiri, tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Dia bertanggung jawab. Ini hukuman, ini konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi?
Karena di dalam kegiatan PJOK ada yang dinamakan dengan kegiatan lari. 10 menit itu yang lain pun ya lari, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah restitusi. Nah, ini di samping kita ada pakar restitusi. Jadi proses tanya jawab untuk menyelesaikan masalah yang berasal dari penyelesaiannya itu dari si pelakunya itu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau misalkan kita masih tetap menggunakan yang dinamakan teknik menghukum, kita disebutnya adalah jenis identitas gagal dalam mendidik. Gagal dalam mendidik. Karena negatif. Contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau yang identitas sukses, gunakanlah konsekuensi, tapi masih netral. Yang paling baik, gunakanlah dengan restitusi. Dengan hal positif. Yaitu merupakan pilihan. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik, ini yang pembeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang tidak aneh. Kita sudah melaksanakan semua di dalam kegiatan. Mengapa tidak menggunakan kesepakatan saja, melainkan harus ada keyakinan? Keyakinan itu sebenarnya kita sudah ada. Ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena di sini kalau adanya peraturan kelas, maka akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada akan menjadikan lingkungan positif dan akan memunculkan yang dinamakan budaya positif. Contoh keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini termasuk jenis keyakinan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya peraturannya. Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, Bapak Ibu, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah sebenarnya sesuatu yang sudah tidak aneh. Anak sudah punya, gitu. Namanya itu keyakinan kelas, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yang menghormati pasti. Hadir di kelas sebelum pelajaran, menghormati orang, artinya menghormati guru. Menghormati guru. Karena kalau misalkan gurunya sudah hadir, datang, artinya menurut budaya disiplin positif itu tidak menghormati. Tidak menghormati. Atau berkomitmen masuk. Dilarang melakukan kekerasan, pasti keselamatan dan menghormati orang lain. Ini menggunakan narkoba dilarang, menggunakan narkoba pasti kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker pasti untuk kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz Dalmuri, SPD MPD. Bapak Ibu sekalian, dari saya mungkin cukup sekian, nanti akan dilanjut. Namun izinkan saya untuk menyampaikan pantun Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan suara saya. Di laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang modul 1.4 mungkin Bapak Ibu mengetahui apa itu budaya. Ya. Budaya itu sesuatu yang diulang-ulang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Seperti program di SMP Negeri 1 Subang itu budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dibiasakan berulang-ulang maka itu akan menjadi budaya. Dan itu adalah yang disebut dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya juga punya yang namanya
Bukan pantun ya. Breaking. Breaking ya. Nah, dan ini bisa diterapkan apabila dianggap perlu. Kalau tidak perlu, tidak. Perlu. Dan sekian. Baik Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu hebat untuk berpasang-pasangan. Mungkin ada yang jomblo, kecuali Bapak Umar. Mungkin berdiri yang lebih baik Bapak Ibu hebat. Pokoknya berhadap pada deh. Mulai dengan berpintu. Oke, Bapak Ibu sudah berdiri dan sudah berpasang-pasangan. Ya. Jadi konsepnya begini Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu seperti suit begini ya. Suit. Seperti suit ya. Kalau misalkan begini, cepat-cepat menjawab dikalikan. Kalau misalkan menjawab yang ini 2 kali 1 jawabannya 2, berarti itu yang menang. Pertanyaan. Contohnya begini. Sama lanjut. Saya tahu Pak. Kalau itu yang menjawab berarti saya yang kalah. Jadi yang pertama kali jawab itu yang menang. Siap ya? Baik, silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Yang sudah mendapatkan juara duduk bulan manis. Yang merasa dapat, yang merasa menang, tolong acung. Masih dua-duanya menang. Jadi ulang acung. Yang menang silakan mencari yang menang untuk di final. Untuk final sampai mendapatkan juara yang pertama. Yang menang dengan yang menang sama siapa? Mencari pasangannya yang menang. Melinda, ini yang menang siapa? Melinda sama ibunya. Sini. Silakan. 1, 2, 3, Benar. Udah, yang menang sama yang menang lagi. Ibu Eti sama Ibu Eti sama Ibu Nurul. Boleh sini. Jadi duit berbasis numerasi. Berbasis. Inilah siapakah apa itu?
Sebentar, Dua. Kameraman belum siap. 1, 2. Blekuk. Bledung. Kalah. 6. Boleh ya? Baik. Ibu Hadi sama Ibu Ipan. Yang mana tadi? Ya, silakan. Kalau siapa? Banyak yang kita seperti itu ya. Sampai kan rumusnya begini, kalau ibu-ibu supaya jangan sampai kalah sama anak, ibu-ibu begini. Kalau itu mau itu dikalikan berapa saja pasti jawabannya A dan itu pasti A. Di sini yang mana? Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki kepada materi yang ketiga, yaitu tentang langsung saja ya. Yang ketiga yaitu yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada dasarnya manusia itu bukan hanya satu ya. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Menurut William Glasser, ya, ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau saja salah satunya tidak terpenuhi, ya, akan saya tanya dulu. Menurut Bapak Ibu bagaimana kalau istri selingkuh, itu kurang kebutuhan apa? Nah, misalnya kebayang jangan bukan dulu kan. Kebutuhan apa boleh juga ya. 5 dasar kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih sayang atau perasaan diberikan. Ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Jadi cepat ya. Kemudian yang keempat kebutuhan kesenangan atau fun. Kalau yang ketiga itu freedom. Kalau yang ketiga itu love and belonging. Jadi katanya yang love and belonging. Bukan lagi. Yang keempat itu fun, bahagia, dan yang kelima adalah power atau kebutuhan penguasaan. Next. Baik Bapak Ibu, karena terusing yang dalam berhenti. Nomor 1 yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini bisa kita lihat contohnya adalah kebutuhan sandang, pakan, dan pakan. Sandang, pangan, dan pokok itu. Pakan itu rumah, sandang itu kebutuhan aksesoris diri, pangan, ya. Pangan, sandang, dan pakan. Makanya kenapa Ridho suka marah? This is the karena kekurangan kurang jajan dong, ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya, sehingga dia melakukan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif. Berlebih. Ya, itu kebutuhan ya. Itu kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang perasaan diterima. Saya pernah mendengar dari kasusnya Ibu Nok apa namanya? Nok Mulyani, kasus muridnya, ya pokoknya ingat-ingat aja deh. Ada seorang siswa yang merasa tersisihkan dari kelompoknya, begitu kan?
Kenapa dia sampai murung? Biasanya dia ceria, biasanya dia kreatif, inovatif, mandirinya juga oke. Tetapi karena gara-gara kurang diakui, bahkan terpisah dari kelompoknya, tidak diakui oleh teman-temannya, dia akan menjadi murung. Itu karena gara-gara kekurangan cinta, kasih sayang, atau merasa diterima dari kelompoknya. Ya, kelompok di sini adalah komunitasnya. Oh, ada tulisannya love and growing, ya kan? Ya, bukan growing. Iya, siapa lagi yang bilang growing? Love and ini dapat ngapain semalam? Ini benar. Contohnya adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja. Ya, kalau bagi manusia dewasa itu perlu diterima dan berada atau tergabung. Ya, itu adalah cinta kasih. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah contohnya kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru atau hal-hal yang inovatif. Ada contoh kasus begini Bapak Ibu, dalam satu kelas itu dia pendiam, tetapi dia punya kompetensi yang bagus. Akan tetapi karena gara-gara kurang diberikan ruang oleh gurunya, doi eta yang jadi delegasi di kelasnya, sehingga dia tidak muncul ya kompetensinya. Nah, pada suatu saat yang biasa dijadikan delegasi itu sakit, kemudian mencarilah, kemudian dapatlah teman yang siswa yang pendiam tadi. Nah, ketika dijadikan delegasi, dia berubah secara drastis karena mendapatkan pengakuan dari gurunya, diberikan kesempatan dari kebebasan dirinya untuk berekspresi, sehingga dia menjadi siswa yang selalu rajin berbicara di kelasnya, aktif. Dia yang tadinya pendiam, itu adalah emas yang tersimpan. Sehingga makanya menurut filosof pendidikan itu siapa namanya? Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya, bahwa guru itu adalah sebagai petani, ya. Pendidikan itu sebagai ladangnya, ya. Kemudian siswa itu adalah sebagai benihnya. Siswa itu sebagai benihnya. Benih itu untuk menjadi panen yang baik, maka petaninya di samping harus profesional, kompeten, ya, juga bisa memahami tentang karakter siswanya seperti apa. Jika sudah memahami karakter siswanya, siswa ini senangnya belajarnya misalkan dengan cara berbicara, dengan cara olah badan, ya, dengan cara misalkan melukis. Maka kita harus paham untuk mengarahkan kompetensi yang berbeda-beda, yang unik, ya, yang berbeda-beda. Makanya ketika ladang itu tidak mendapatkan hasil yang baik, maka siapa yang disalahkan? Mantap sekali. Ketika siswa tidak hadirnya sampai 58 hari, yang salah siapa? Mantap. Ya, jadi yang namanya mengetahui tentang anak ini kenapa perilakunya ini tidak sesuai dengan aturan, maka seorang dokter juga harus mendiagnosa dulu penyakitnya apa. Sudah diketahui penyakitnya adalah bisul, ya, baru diberi obat yang namanya obat bisul. Kalau belum diketahui apa obatnya, bingung kita, ini anak ini kenapa? Ya, apa yang harus saya lakukan? Sudah ditemesi, sudah dibentak-bentak, masih angger baik, tidak ada perubahan, maka berarti kita belum mendiagnosa yang disebut dengan segitiga restitusi.
Kemudian yang keberapa tadi? Hah? Yang keempat, kebutuhan fun, kesenangan, ya, mengajar yang menyenangkan. Pelajaran mata pelajaran itu nomor berapa? Apabila gurunya sudah menyenangkan, ya, maka dengan sendirinya lambat laun anak itu akan menyukai apa yang diajarkannya. Nomor 5, number 5. Nomor 5 yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Nah, power, ya. Murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dan dia melihat tercapaiannya dan keterampilannya, ya. Maka jika dia terpenuhi powernya, ya, dia akan menjadi siswa yang bertanggung jawab dan akan timbul namanya potensi internal. Itu yang diharapkan, potensi internal, ya, potensi internal. Coba Bapak Ibu, kalau aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru serbu D, maka berarti di sininya adalah jawabnya kebutuhan kesenangan. Iya, betul. Oke, mantap guru luar biasa. Terima kasih kami diupai naik. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Berarti betul. Love and learning. Kemudian yang ketiga, yang betul yang ketiga ya. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Power, mantap luar biasa ini. Yang sebenarnya ini dua Eropa. Berarti yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti yang dibutuhkan adalah kebebasan. Mantap luar biasa. Next. Coba disetel-setelan untuk memberikan penguatan Bapak Ibu, mohon maaf ya, supaya Anda bisa istirahat. Alright. Sambil menunggu, jadi intinya setiap anak yang bermasalah itu karena ada salah satu dari kebutuhan itu ada yang tidak terpenuhi, ya, pasti ada yang tidak terpenuhi. Maka untuk solusinya adalah bagaimana kita mencari apa yang tidak ditemui kebutuhan oleh diri seorang siswa untuk dicari solusinya secara bersama-sama. Langsung aja Bapak materi. Tapi nggak ada suaranya ya? Kesimpulannya dari materi yang keempat ini tentang kebutuhan 5 kebutuhan itu adalah untuk dapat didapatkan oleh seorang siswa agar dia menjadi seorang yang mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Untuk kita yaitu 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang pertama adalah sebagai penghukum, panji, ya.
sebagai penghukum, yang kedua adalah memberi rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, ini kelihatan dari belakang. Ya. Dari posisi kontrol ini adalah motivasinya di bawah yang pertama, sebagai penghukum, ya, dampak pada murid itu adalah mengulangi kesalahan. Dampaknya, kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi di belakangnya sambil mulut panjang ya, panji, lalu dibentak-bentak ya. Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, kemudian dari berkata misalkan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dasar bodoh, dasar pemalas. Ya, ini adalah sebagai penghukum. Akibatnya itu adalah bagi murid seperti ini. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah itu contohnya begini. Ridho, kamu udah terlambat lagi ya. Kamu tuh lagi-lagi terlambat. Coba dong kasihan sama bapak. Nanti bapak ditegur loh sama bapak kepala. Ya. Itu nadanya seperti itu. Kalau penghukuman yang tadi, kamu, ya pokoknya nunjuk-nunjuk lah. Nah kalau sebagai pemberi rasa bersalah, coba tolong bantu ibu dong supaya ibu tidak disalahkan oleh pak kepala. Nadanya rendah, ya, tetapi termasuk kepada motivasi kontrol di luar atau eksternal, ya, integrasi yang gagal maksudnya. Maksudnya kepada identitas yang gagal, supaya merasakan dirinya, supaya merasa bersalah, itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Maka akhirnya murid itu akan merasa rendah diri, ya, maafkan saya karena disalahkan tadi dan suruh merasa bersalah, dipaksa. Kemudian sebagai teman, Ridho, nah beda lagi ya. Kamu tuh sekarang udah jam berapa nih? Kamu masuk itu seharusnya kan jam 7:00. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 7:20. Berarti kamu terlambat berapa menit? 20 menit, Pak. Cobalah Ridho, demi Bapak. Kalau tadi kan nanti akan ditegur oleh kepala sekolah supaya merasa bersalah. Kalau sekarang demi Bapak Ridho, ya. Demi Bapak, tolonglah kamu besok jangan seperti itu lagi. Karena dengan akrabnya sebagai teman. Tenanglah Ridho, masalah absen Bapak selesaikan. Silakan kamu ke kelas. Itu adalah sebagai seorang teman. Ya, lebih akrab, ya. Tetapi sebagai seorang teman itu adalah identitas sukses, ya. Dalam kategori identitas sukses seperti ini, kontrolnya adalah tetap tidak diharapkan karena itu dalam kontrol dari luar atau motivasi eksternal. Walaupun dia akan berubah, ya, tetapi ada ketergantungan. Ya, ada ketergantungan. Tenang saja, Bapak itu mah, ya, sebagai teman ini baper, ya, di depannya. Nah, yang tidak efektifnya ketika guru lain yang mengajar yang dianggap sebagai bukan teman, dia akan seperti itu lagi karena kontrolnya adalah kontrol dari luar, motivasi eksternal. Walaupun memang pada identitas berhasil atau gagal sifatnya sementara.
Ya. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, ridho, kamu ini bagaimana sih? Kok kesiangan lagi? Kamu tahu nggak peraturan yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Terus bagaimana konsekuensi kalau melanggar? Saya harus berada di dalam kelas selama waktunya jam istirahat. Ya sudah, kalau kamu menyadari hal itu, silakan masuk ke dalam kelas. Pas jam waktunya istirahat, ya, dia berada di dalam kelas, diberi tugas, tidak boleh istirahat. Jadi berpaku kepada peraturan. Ini adalah sebagai pemantau, ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan ini memang tentunya adalah sukses, tetapi tetap saja itu munculnya dari luar. Dia berbuat baik, tetapi karena ada peraturan. Ya. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, panggil lagi, Ridho, sini. Ya Pak, kenapa kamu kesiangan? Saya semalaman bermain HP Pak sampai jam 3 sehingga saya ngantuk, sehingga waktunya pagi saya kesiangan Pak. Memang benar itu, setiap orang pasti berbuat salah. Itu adalah segitiga restitusi. Setiap orang memang ridho berbuat salah, ya. Tetapi bagaimana ridho? Kamu itu ketinggalan pasti ada alasannya. Jadi bukan seperti penghukum. Kalau penghukum itu tidak diberi kesempatan untuk beralasan. Saya tidak mau tahu. Pokoknya yang jelas kamu silakan keliling lapangan 5 kali. Tapi Pak, jangan tapi. Kamu sudah salah, ngeyel lagi. Sudah tambahin lagi. Jadi 5 putaran. Akhirnya dia tidak terpakai, itu adalah hukum. Tetapi kalau posisinya sebagai seorang teman atau sebagai seorang manajer, ya, sebagai seorang manajer itu dipanggil, ya, didukung supaya kita terkonek, ya, supaya kita connect. Iya Pak, alasannya anu. Terus bagaimana? Keyakinan kelas kamu itu menurut kamu melanggar aturan apa dalam keputusan kelas? Misalkan kurang menghargai orang lain atau melanggar disiplin, bagaimana sebaiknya menurut kamu? Saya akan tidur tidak terlalu malam dan saya akan menyetel alarm, kemudian saya akan pesan kepada ibu supaya membangunkan. Baik, kalau begitu kamu telah menemukan sendiri solusinya. Itu adalah sebagai manajer, ya, muncul dari dirinya sendiri. Next, pernyataan. Ya, pernyataan. Ya, pernyataan ini siapa yang mengatakan seperti ini, ya, itu adalah silakan Bapak Ibu nanti bisa dikerjakan dulu. Oke. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Materi yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah dibuat oleh Dan Barton dalam bukunya yang berjudul Restitusi Merupakan Disiplin Sekolah, atau memberikan sebuah konsep menarik yang dikenal sebagai segitiga restitusi atau restitusi yang Nah, ini segi telur. Nah, segitiga di sini seperti tadi pembuatan di materi yang terakhir, ya. Yang pertama dipanggil, setelah dipanggil
pasti dia akan membela dirinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan atau yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasannya mengapa melakukan hal itu. Bla 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 bla. Dia mengungkapkan alasan-alasannya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Dia misalkan bertengkar di dalam kelas menggunakan meja, dipanggillah oleh BK, dikatakan seperti ini alasannya, saya kesel karena sering dicontek oleh teman. Untung kamu hanya mengubah meja, kamu tidak sampai memukul. Alasan-alasan itu digunakan. Jadi untuk merendah emosi, ya. Kemudian untuk beralasan memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Yang kamu lakukan itu mengubah meja gara-gara dicontek oleh temannya, itu termasuk kepada kesalahan pelanggaran keyakinan kelas yang mana? Ya. Maka dia akan menjawab pelanggaran menghormati sesama temannya, ya. Karena dengan teman itu tidak boleh sampai membentak-bentak atau membentak. Ini yang kita lakukan sebagai seorang guru. Dan next yang terakhir boleh dibuka. Lagu suara ya. Peristiwa seorang siswa yang marah-marah karena dicontekin terus pekerjaannya oleh temannya, sehingga dia merasa kesal, ya. Akhirnya sampai mengubah meja dan bertengkar mulut. Kemudian dilaporkanlah oleh ketua kelas untuk dipertemukan dengan guru. Benar, nggak ada suaranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah segitiga restitusi kita dalam posisi perjalanan menuju kepada perbaikan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang menjadi pilihan berubah menjadi refleksi dan berupaya untuk menjadikan siswa kita yaitu berbuat lebih baik itu berdasarkan dari dirinya sendiri, bukan karena aturan, bukan karena guru yang mengancam, atau bukan karena hal-hal yang bersifat eksternal. Berupaya untuk menyadarkan seorang siswa berubah dirinya, yaitu muncul dari dirinya sendiri. Itulah Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.